Kita mau mulai ibadah kita. Jangan semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik ya Yesus. Saat hari ini Tuhan, hanya nama-Mu saja yang kami sembah, yang kami tinggikan. Raja di atas segala raja. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami Tuhan. Berdiri di tengah kami. Hanya Engkau yang kami tinggikan Yesus. Ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu ya Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Hanya Engkau Raja Tuhan. Yesus, kami puja. Katakan kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji. Penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Katakan dalam hatimu ya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
sembah Dia, sembah Dia sebagai Raja. Yesus Tuhan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami puji Tuhan. Yesus, 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 Kau yang ku sembah, Kau yang ku puji. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Allah kami di hidupku. Sungguh Tuhan, kami siap memuji Engkau dan kuasa-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Tiada yang seperti-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Buat berkat-Mu yang sepanjang hari dalam hidup kami yang kami rasakan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan setiap hati kami Tuhan, untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang bertata dalam pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih, boleh lihat kiri kanannya, depan belakang. Kasihkan salam yang terbaik buat. Haleluya. Nuansa Natal sudah berasa ya Tuhan, Bapak Ibu. Kita baik kita mau ke resto, ke kafe, atau ke mall-mall, tema dekorasinya pun tentang tema Natal ya Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga, biarlah hidup kita boleh menjadi dampak buat sekeliling kita. Sekeliling kita boleh berasa bahwa kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya, gloria bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji Tuhan. Kami siap membawa setiap pujian kami Tuhan. Katakan kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Katakan gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di
kasih Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan yang ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan pujinya. Gloria. Gloria, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Tetap semangat memuji nama Tuhan, amin Bapak Ibu. Biarlah kita surga bergema menyambut kedatangan Yesus yang lahir pada Desember bulan ini, tepat di tanggal 25. Haleluya. Biarlah kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang bersuka cita. Amin. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memakan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi katakan, kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, silakan duduk kembali.
Haleluya. Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini? Wah, amin. Saya juga bersuka cita. Entah mengapa minggu ini banyak saya mendengar kesaksian dari teman-teman gitu. Kesaksian mereka luar biasa, sungguh menguatkan saya, memberkati saya. Mereka banyak mengalami masalah, cobaan. Mungkin masalah dan cobaan kita nggak bisa pilih ya Bapak Ibu. Kita mau milih yang, Tuhan cobaan yang ini aja saya cobain. Tuhan masalah ini aja yang saya rasain. Gak bisa kita milih. Tapi ketika kita memilih untuk tetap percaya, taat dan setia pada Tuhan. Itu adalah pilihan setiap kita ya Bapak Ibu. Mari pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil keputusan pagi hari ini. Kita mau percaya, taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Selidiki setiap hati kami ya Bapa. Apakah kami sering menyakiti Engkau Tuhan? Begitu banyak berkat yang kami rasakan Tuhan. Dari kami lahir sampai hari ini kami berdiri tegap di tempat ini. Berkat-Mu tidak pernah stop bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Engkau yang maha tahu Yang Tuhan. Maha Tahu Engkau yang menilai setiap hidup kami. dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, Lihat hatiku. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Engkau yang maha tahu Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. telah kami lihat Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang Tuhan. Berjuang Kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau Yesus. Engkau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu Tuhan. Tak pernah habis Tuhan dalam hidup kami. Berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Katakan dalam hatimu, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Katakanlah aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat
dapati aku Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ketika Engkau menilik hati kami. Di balik segala hingar-bingar, prestasi, keberhasilan yang kami dapatkan sepanjang 2022. Tuhan, di atas itu semuanya, di atas segala yang kami miliki saat ini. Biarlah ketika Engkau menilik hati kami Tuhan, Engkau mendapati kami tetap punya hati yang setia kepada Engkau. Itu kenapa kami di tempat ini Tuhan pagi hari ini, berada di rumahmu, memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami duduk diam, kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau juga mengurapi setiap jemaat-Mu yang hadir, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti melalui online Tuhan. Kau lawat satu persatu, biar setiap hati mereka boleh terfokus pada Engkau, terbuka untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan arahan-Mu, mendengarkan kekuatan dari Engkau, termasuk juga mendengarkan teguran dari Engkau. Supaya Tuhan menyambut Natal 2022 ini, kami punya sikap hati dan pola pikir yang benar tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Boleh kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, berapa yang diberkati dan pujian penyembahan kita naikkan tadi? Terima kasih buat rekan-rekan tim Praise and Worship, luar biasa. Baik, senang sekali saya Himawan bisa melayani Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, baik Anda yang hadir di rumah Tuhan, di tempat ini maupun juga yang hadir secara online. Dan pagi hari ini saya mendapat kepercayaan, mendapat kehormatan untuk melayani sebuah firman Tuhan yang saya beri judul Berdamai dengan Diri Sendiri. Nah, kenapa kita perlu membahas masalah ini Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari-hari ini kita hidup dalam sebuah zaman yang disebut dengan zaman yang VUCA. Katakan sama-sama VUCA. VUCA itu apa sih? VUCA itu terdiri dari beberapa kata. Ini saya ngarahkannya kemana PowerPoint-nya? Bagian. Oke, baik, terima kasih. VUCA itu dari empat kata. V adalah volatility. Kita hidup di tengah dunia sedang bergejolak, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena percepatan teknologi yang begitu berkembang dengan luar biasa. Kemarin saya terima di grup WhatsApp hamba-hamba Tuhan bahwa saat ini diam-diam sudah disiapkan sebuah tempat yang akan menjadi dalam tanda kutip pabrik bayi, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana sel telur dan sel sperma dipertemukan, ya, dimasukkan dalam inkubator dan kemudian inkubator ini siap untuk disiapkan ada ratusan, ada ribuan inkubator. Lalu kemudian bayi yang bertumbuh di situ, kasat mata bisa dilihat, tembus pandang, dan kemudian ini nanti bisa bertumbuh menjadi sampai bayi yang 9 bulan penuh. Tidak lagi ketakutan dengan prematur dan segala macamnya. Kita hidup dalam teknologi di mana nanti suatu saat akan sampai di Indonesia juga, kita tidak perlu lagi driver. Karena mobil bisa kita program dan mobil bisa punya artificial intelligence. Bisa nyetir sendiri, ya. Saya pernah nonton satu film seri dan ketika ada suatu mobil yang melanggar lampu tanda stop, gitu ya. Lalu kemudian ketika di stop, yang dibuka cuma yang di belakang, seorang anak kecil yang rupanya sedang diantar oleh mobil pintarnya dia untuk ke sekolah, ya. Lalu kemudian polisinya bilang, tadi mobil kamu ngelanggar tanda stop sign, harusnya dia berhenti dulu sebelum dia jalan lagi. Oh, mungkin mobil saya nggak ngelihat. Maksudnya? Pas dibuka bagian depannya ternyata kosong, nggak ada siapa-siapa gitu ya. Polisinya bingung mau nilang siapa, nggak mungkin nilang anaknya gitu ya. Tapi seperti itulah keadaan dunia kita saat ini. Belum lagi gejolak politik, ya. Tidak hanya di luar negeri, tapi juga di Indonesia. 2024 akan menjadi tahun yang semua bertanda tanya. Siapakah yang meneruskan presiden yang luar biasa yang kita miliki selama 10 tahun terakhir ini? Dan sudah pasti sepanjang masa-masa ini ada sebuah ketakutan, ada sebuah trauma,
ada dikotomi, pembelahan, ada saling serang seperti dulu zaman-zaman tahun pemilu 2014-2019. Uncertainty, ketidakjelasan. Sampai hari ini kalau pandeminya sudah bisa kita katakan kita sudah relatif bisa kendalikan lah. Yang setuju katakan amin. COVID tidak lagi semenakutkan dulu. Tetap harus hati-hati, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Tapi kalaupun terpapar sekarang sudah tapi angka kesembuhannya sudah lebih tinggi. Karena dokter sudah tahu bagaimana mengobati yang benar dan kemudian vaksin juga berfungsi dengan cukup baik. Dan sekarang juga responsif. Saya dan istri saya bulan September lalu kami ngalamin, ya, kami kuliah S1 COVID dan wisuda dalam waktu 10 hari. Gitu. Dan bagaimana respon dengan cepat. Begitu di swab positif langsung dapat WA dari Kemenkes. Langsung satu hari kemudian dikirimin obat. Ya, obat dan vitamin yang kalau kami lihat kami juga scrolling, wah nilainya lumayan ini. Dan itu semua free. Gitu ya, isoman bukan lagi hal yang gimana gitu ya. Tapi bukan masalah pandeminya. Tapi krisis akibat pandemi. Dengan harga yang merangkak pelan-pelan naik. Kalau ada Bapak Ibu Saudara sekarang belanja gitu ya, harga barang-barang pelan-pelan mulai naik ya. Pelan-pelan mulai naik. Ada beberapa yang turun tapi ada rata-rata naik. Ya. Inflasi Presiden kita bersama dengan Ibu Menteri Keuangan sudah berusaha keras untuk menahan supaya inflasinya enggak terlalu tinggi. Tapi enggak ada yang tahu pasti ini sampai kapan terjadi. Enggak ada yang tahu pasti kapan perang dan bencana akan berakhir. Perang satu belum selesai, sudah siap-siap lagi. Ya, Ukraina, Rusia masih belum jelas kapan selesainya. Masih ada lagi kemungkinan Korea Utara mulai ngulik-ngulik ngajak perang Korea Selatan. Dan Taiwan dan Tiongkok dan segala macamnya. Gitu ya. Uncertainty, bencana. Ya, sudah Cianjur, Bali gempa. Kemarin ada lagi gempa di NTT. Gitu ya. Nah, kapan akan berakhir? Enggak tahu. Apakah kita bisa melaluinya? Enggak tahu juga. 2023 ada beberapa hamba-hamba Tuhan, sudah pasti ahli ekonomi. Pak Presiden kita sudah mengingatkan 2023 hati-hati. Ini tidak akan secara kasat mata, secara manusia bukan menjadi tahun yang mudah. Ya, kita enggak tahu persis bagaimana. Complexity, VUCA, V volatility, U-nya uncertainty, yang C complexity, kompleks rumit. Aturan makin banyak, persaingannya meningkat, disrupsi teknologi, mengurangi potensi pekerjaan. Beberapa pekerjaan mulai hilang. Anak saya kerja di salah satu perusahaan online terbesar di Indonesia, sudah untuk chatting, ya, untuk customer service-nya. Kalau dulu masih orang live, masih orang hidup. Tapi belakangan untuk hal-hal yang remeh-temeh katanya, cukup pakai chatbot saja. Jadi dikurangin karyawannya untuk bagian customer service. Udah bisa dijawab pakai chatbot. Ya, jawabnya makin pinter lagi. Kalau yang urusan ecek-ecek cuman tanya kapan dikirim atau ini gimana dan segala macamnya, jawaban-jawaban basic bisa dilakukan oleh chatbot. Kalau sudah agak complicated masalahnya baru kemudian dirujuk kepada customer service yang beneran. Tapi nanti ke depan akan makin seperti itu. Check-in ke hotel udah nggak perlu lagi front office. Karena sudah bisa secara online semuanya. Semua check-in melalui online, nanti tinggal datang dan kemudian tinggal terima kunci. Ya, ngambil kuncinya pun udah disiapkan. Ya, nggak perlu lagi pakai orang. Kedepannya akan semakin berkembang. Akan makin kompleks. Dan FUCA, hanya apa? Ambiguity, kebingungan. Situasi di mana sulit mengambil keputusan. Orang ragu-ragu, mau invest lagi atau enggak, invest apa enggak ya. Kalau invest yang seperti apa. Ya, 2023 banyak yang bilang tahan duit, jangan belanja yang enggak perlu. Ya, hati-hati berinvestasi. Ya, robot DNA dan segala macamnya itu cuma permulaan. Nanti 2023 dan seterusnya akan makin banyak investasi-investasi bodong. Kripto hancur-hancuran sekarang. Ya. Saham juga enggak jelas. Ya. Teorinya ada, tapi begitu sudah dilihat ininya, udah di luar teori semuanya. Dan di saat-saat seperti ini, gak gampang ngambil keputusan. Dan ingat di hari-hari ini, ketika Anda gak tahu mesti ngambil keputusan apa, ya, selain berdoa,
jangan ambil keputusan yang terlalu drastis. Biasanya seperti itu. Kalau situasi yang nggak pasti ini terus berlangsung, ya, membuat orang ragu-ragu mengambil keputusan, atau kalaupun dia mengambil keputusan, dia bisa mendapatkan informasi yang salah karena situasi yang sangat tidak menentu ini. Apa yang dunia butuhkan hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan hari-hari ini, ya, Tuhan buat suasana seperti ini karena Tuhan mau dunia itu dijawab melalui saudara dan saya setuju, katakan amin. Ada 4 hal yang dibutuhkan dunia saat ini, saya nggak akan kupas semuanya 4-4-nya, yaitu love, katakan love, hope, joy, and peace. Bahasa Indonesianya kasih, katakan sama-sama kasih, pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Hari ini saya akan ngomong soal damai sejahteranya. Damai sejahtera seperti apa sih? Gitu ya. Damai sejahtera itu bahasa aslinya adalah shalom. Ya. Shalom ini, sebentar. Shalom ini apa? Shalom ini merujuk pada kemakmuran atau kesejahteraan secara materi. Ya. Secara materi cukup, sehat secara fisik. Mampu untuk punya makanan, mampu untuk memelihara, mampu untuk punya tempat perlindungan. Itu shalom yang pertama. Tapi yang kedua, shalom artinya berfokus pada keadilan. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi kriminalitas, tidak ada lagi ketidakadilan. Ada pemulihan, ya, dalam relasi, dalam tatanan sosial, dalam tatanan keamanan, semuanya ada pemulihan. Itu shalom. Tapi bukan hanya itu saja. Shalom juga yang ketiga, merujuk pada integritas atau kejujuran seseorang. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, baik di tempat umum maupun ketika dia sendirian, itu sama. Itu integritas, itu shalom. Jadi shalom bukan masalah cuma damai di hati saja. Tapi shalom adalah sebuah keadaan. Keadaan ketika semua orang bisa memenuhi kebutuhannya, di mana tidak ada ketidakadilan, di mana kriminalitas rendah, di mana semua bisa berrelasi dengan baik, di mana seseorang juga punya integritas, keutuhan, wholeness. Itulah ingredients daripada shalom. Shalom bukan hanya bicara soal bisa perasaan saja, tapi sebuah keadaan. Shalom bukan cuma urusan hati individu dan sifatnya subjektif. Tapi shalom adalah sebuah hal yang bersifat objektif. Dan ini berkaitan dengan kehidupan bersama-sama secara komunal dalam komunitas. Shalom bukan hanya diharapkan. Kita tinggal pasif menunggu shalom. Tapi sesuatu yang diusahakan, tapi hati-hati. Diusahakannya bukan dengan kuat gagah kita. Nanti akan sampai ke sana. Dan shalom bukan tergantung pada faktor eksternal. Wah, saya merasa damai sejahtera. Kenapa? Duitku cukup. Nah. Oh, saya merasa damai sejahtera. Kenapa? Stok makanan cukup. Saya merasa damai sejahtera. Kenapa? Keluargaku baik-baik saja. Komunikasi sama istri baik, sama suami istri baik, sama anak baik-baik saja. Saya damai sejahtera. Kenapa? Karena kemarin terima raport. Anakku ranking. Gitu ya. Itu langsung kita merasa sukacita dan damai sejahtera. Tapi apakah itu shalom? Tidak. Karena shalom, damai sejahtera yang sejati, itu dari internal. Shalom, damai sejahtera yang sejati, itu permanen. Kemarin pagi, saya beberapa hari ini sudah menjalankan satu kebiasaan baru. Ya, kemarin saya sempat hilaf. Berat saya 95, saudara, Bapak Ibu Saudara. Waduh, ini enggak bagus. Saya harus mengambil langkah drastis untuk mulai mengurangi berat badan saya. Ya, olahraga ringan-ringan saja, ya, sangat ringan gitu ya. Lalu kemudian saya mulai mengkonsumsi ada minuman ya yang katanya bisa mengurangi lemak tubuh, ya saya coba minum. Tapi saya juga ambil satu langkah drastis dalam beberapa hari terakhir ini, saya hanya baru makan jam 6 sore, itu pun cuma sekali. Jadi pagi dan siang saya tidak makan sama sekali, ngemil pun tidak. Ya. Kalau agak nggak kuat dikit, perut agak sedikit gimana, saya ganjel dengan susu biasanya, hanya minum susu saja. Tapi that's it, nggak lebih dari itu. Ya. Nah, kemarin siang itu ada teman kami yang kirim parsel Natal. Ya.
Waduh enak banget, seafood platter. Ya, ada udangnya, ada dorinya, ada cuminya. Waduh enak-enak banget dengan segala macam sausnya lengkap. Datangnya siang-siang. Saya udah ngelihat anak-anak udah bilang, papi enak banget papi. Udangnya tuh enak banget papi, crunchy gimana gitu, fresh. Anak saya memang punya kebiasaan yang cukup baik ya. Dia memacu saya dengan cara yang berbeda. Mendukung saya untuk melakukan pengurangan berat badan tapi dengan cara yang berbeda. Gitu. Digodain. Langsung saya keluar, saya bilang terima kasih sama yang ngirim. Lalu kemudian saya pesan, sengaja suaranya agak keras sedikit. Tolong jangan ada yang makan sisain buat papi nanti sore jam 6. Jam 6 kurang seperempat. Saya sudah looking forward to it. Saya peaceful tuh. Nyiapin khotbah, finalisasi khotbah segala macam. Udah peaceful banget saya tuh. Udah wah senang banget. Looking forward jam 6 nanti ada seafood platter yang enak yang bisa saya makan. Leftovers gak apa-apa lah, sisa-sisa gak apa-apa. Tiba-tiba jam 6 kurang 10 atau 6 kurang seperempat saya agak lupa ingat. Anak saya masuk dan mengatakan, papi udangnya habis. Hanya dalam waktu sekejap itu saja, damai sejahteranya langsung hilang. Langsung naik. Gitu. Kan aku udah bilang gitu ya. Lalu suara istri saya yang terkasih mengatakan, sorry yang. Nah kalau sudah yang ngomong belahan jiwa itu udah susah. Ya sudahlah. Ya cuman udang ya sudahlah. Tapi sempat sekian detik hilang damai sejahteranya. Ya kayak gitu saudara, kalau damai sejahtera yang sementara kayak gitu. Apakah itu the real damai sejahtera? Enggak. Bukan itu yang diharapkan, yang kita miliki. Lalu seperti apa? Kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Simeon. Kita buka dalam Lukas pasal kedua ayat 21 sampai 40. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat saja buat Bapak Ibu Saudara. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ini luar biasa Simeon ini. Ya. Dan ketika Yesus, anak itu yang dimaksud, yang dibocorin oleh Roh Kudus kepada Simeon itu datang, dibawa masuk oleh orang tuanya melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Ceritanya Yesus mau diserahkan. Dan ini menjadi salah satu prinsip dari Gereja Bethel Indonesia. Anak kecil tidak dibaptis tapi diserahkan kepada Tuhan. Sama seperti Yesus. Yesus waktu masih kecil diserahkan juga ke bait Allah. Diserahkan kepada Tuhan. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, nah perhatikan baik-baik. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dengan apa? Dalam apa? Damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Bapak Ibu Saudara, saya tanya ya, pada waktu Simeon ketemu dengan Tuhan Yesus, apakah tentara Roma sudah meninggalkan Israel? Masih menjajah Israel. Suasana penjajahan masih terjadi. Apakah ketika Simeon ketemu dengan Tuhan Yesus, bangsa Israel sudah merdeka dan kemudian sudah mengalami kelimpahan, kekayaan? No. Banyak dari mereka masih mengalami kesusahan. Bahkan para gembala yang hidupnya prasejahtera pun, ya, ketika mereka setelah ketemu bayi Yesus di Yerusalem, mereka menjadi visitors, tamu-tamu pertama bayi Yesus. Ketika mereka pulang, rumahnya masih kayak gitu. Hidupnya belum berubah, kondisi ekonominya belum berubah. Tapi mereka mengalami sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Seperti Simeon. Cuman ngelihat bayi Yesus, langsung dia bilang, sekarang Tuhan, kalau aku mau mati gak apa-apa, aku sudah senang banget. Karena aku sudah melihat Sang Mesias. Katakan sama-sama, wow. Bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera? Yang pertama, seperti Simeon, damai sejahtera tidak bisa
dipisahkan dari yang namanya kekudusan. Katakan sama-sama kekudusan, 1, 2, 3. Katakan sama-sama kekudusan, 1, 2, 3. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kekudusan ini barang langka. Enggak orang biasa, pengerja gereja, hamba Tuhan banyak yang jatuh ke dalam ketidakkudusan. LGBT, perzinahan, pornografi. Kita enggak bisa mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya kalau kita tidak hidup dalam kekudusan. Karena Simeon dikatakan adalah seorang yang benar dan saleh, righteous and holy. Hidupnya lempeng. Gak pernah ngomongin orang, gak pernah gibahin orang, gak pernah ngerasanin orang, dan tidak pernah melenceng hidupnya. Gak pernah bermain-main dengan dosa. Beberapa waktu lalu saya dan istri memberikan seminar sex education untuk anak kelas 5, kelas 6. Bapak Ibu Saudara yang jadi orang tua, jangan pikir anak-anakmu yang kelas 4, kelas 5 itu polos-polos semua, gak tahu soal yang 3 huruf itu. Oh, maksud saya kan? Ketika dipisah kelasnya antara yang cowok dan yang cewek, saya tanya yang anak-anak cowok, siapa di sini yang pernah nonton film porno? Anak kelas 5, kelas 6, 50% lebih angkat tangan. Dan mereka nonton lebih dari 2 kali. Dan jangan buru-buru salahkan teman-temannya Bapak Ibu Saudara. Karena tidak sedikit anak-anak yang terpapar pornografi justru dari handphone orang tuanya. Justru ayahnya yang memperkenalkan dengan pornografi. Justru ibunya yang lalai tidak mengunci handphonenya. Atau tanpa dia tahu anaknya tahu password maminya. Dan ketika dia buka dia kaget di handphone maminya tersimpan. Entah itu jokes, guyonan, tulisan porno yang berbau porno, entah itu gambar atau video berbau porno. Bahkan bukan cuma itu, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan tenang ketika anakmu bermain game. Karena sekarang sudah banyak game-game, kartun-kartun, anime-anime yang berbau konten pornografi. Tanpa kekudusan gak mungkin kita melihat Tuhan yang setuju, katakan amin. Dengar baik-baik. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, dipersatukan, suasananya teman dan sukacita damai sejahtera. Begitu dosa masuk, rusak gambaran Allah yang sempurna itu, rusak juga damai sejahteranya. Karena untuk pertama kalinya setelah Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Tuhan itu, mereka merasa takut, mereka merasa malu, mereka ngumpet dari Tuhan karena dosa. Mereka kemudian harus bekerja keras. Mereka kemudian harus dipisahkan, gak bisa lagi dekat sama Tuhan. Dan sejak saat itu manusia gak bisa lagi mengalami damai sejahtera yang seutuhnya dengan gampang. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara, ketakutan akan dosa menghilangkan damai sejahtera. Ketika Kain membunuh Habel, Kain bilang, gimana nanti aku nanti harus kabur, nanti orang bunuh aku, kejar-kejar bunuh aku. Dia takut mati. Orang takut mati biasanya karena dia sadar, dia gak yakin dosanya benar-benar diampuni. Dia masih ada ganjelan dalam hatinya. Dia gak yakin benar-benar dia akan masuk surga. Tapi kalau orang yang seperti Paulus, kalau aku hidup, itu buat Kristus. Lek mati, cuan. Kenapa kalau mati cuan? Karena aku langsung ketemu sama kekasih hatiku, Tuhan Yesus. Yang ku cinta, yang ku dambakan. Tapi kalau orang masih takut mati, saya gak usah teruskan, simpulkan sendiri. Dia masih gak yakin apakah dia benar-benar akan masuk surga. Dengar baik-baik. Yakub takut dibunuh oleh Esau karena dia sadar. Dia sudah akalin kakaknya dan dia sudah kadalin papanya. Dia sadar dia sudah berdosa, makanya dia takut.
Dan ketika mamanya bilang kamu kabur ke Laban, dia nurut. Dia menyelamatkan dirinya. Dosa membuat kita sulit mengalami damai sejahtera yang sejati. Karena dosa membuat kita terpisah dari sang sumber damai sejahtera itu, yaitu Tuhan sendiri. Setuju, katakan amin. Selama kita masih hidup dalam dosa, selama kita masih back and forth, dosa minta ampun. Dosa lagi, minta ampun lagi. Dosa lagi, minta ampun lagi. Selama kita masih bermain-main seperti itu, kita nggak akan pernah bisa ngalamin damai sejahtera yang sesungguhnya. Damai sejahtera yang kita pikir itu damai sejahtera, bukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Bukan damai sejahtera melebihi segala akal yang Yesus berikan buat saudara dan saya. Bukan itu damai sejahteranya. Itu cuma damai menurut versinya dunia. Yang masih bisa hilang oleh karena kesenangan, sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang menyenangkan itu hilang dalam hidup kita. Di mana ada kekudusan dan kebenaran, di situ ada damai sejahtera yang setuju, katakan amin. Damai sejahtera nggak ada hubungannya dengan duit kita. Duit boleh pas-pasan, duit boleh kita lagi bergumul. Tapi selama kita punya Yesus dalam hati kita, selama kita masih nempel sama Tuhan Yesus, selama kita dekat dengan sang sumber damai sejahtera itu, kita nggak akan kehilangan damai sejahtera yang setuju, katakan amin. Yang kedua, damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Karena Simeon baru bilang, sekarang izinkan aku mati dalam damai sejahtera. Setelah Simeon melihat dan berjumpa dengan Yesus sendiri, yang setuju katakan amin. Kristuslah sumber damai sejahtera itu. Karena dia adalah kebenaran kita. Kita yang harusnya mati oleh dosa kita, tapi oleh karena penebusan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita yang percaya kepadanya dibenarkan, katakan sama-sama dibenarkan. Direkonsal, katakan sama-sama direkonsiliasikan. Penebusan Kristus melalui penderitaan di kayu salibnya itu menggenapi Yesaya. Yesaya 53:8 saya bacakan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Justice, penderitaan yang mendatangkan peace, shalom, ditimpakan kepada dia, yaitu Yesus. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah penyiksaan, maut. Dan Yesus tanggung itu semuanya karena Tuhan tahu persis. Enggak ada satupun di antara kita, mau perbuatan baik kita selevel apapun, sehebat apapun perbuatan baik kita, tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita dari dosa. Tidak akan pernah bisa menebus kita dari dosa. Cuman iman kepada Tuhan Yesus saja yang setuju, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Pengajaran humanisme mencoba mengubah ini. Kamu berbuat baik bisa masuk surga. Tapi bukan itu firman Tuhan yang kita baca. Karya keselamatan Allah yang Tuhan rancangkan dan digenapi melalui pengorbanan Yesus, itu supaya setiap orang yang berdosa yang percaya kepadanya diperdamaikan kembali dengan Allah. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Dia, kita telah menerima pendamaian itu. Tidak ada jalan lain. Kalau ada yang mengalami damai sejahtera yang tak tergoncangkan, gak gampang digoncangkan, gak gampang hilang. Cuma lihat Yesus. Tak bisa lihat cara lain. Bukan gemuknya tabunganmu, enggak. Atau banyaknya asetmu, enggak. Atau banyaknya koneksimu, Pandemi 2 tahun sudah banyak membuka mata kita semuanya. Kamu punya koneksi orang-orang penting pun. Apalagi waktu kasusnya Delta itu ya. Anda punya duit segepok di bank pun, bergepok-gepok di bank pun. Kalau memang rumah sakitnya penuh, enggak bisa apa-apa. Betul? Anda punya koneksi orang dalam sekalipun.
Kalau memang rumah sakitnya penuh, gak bisa apa-apa, betul? Justru orang-orang yang ketika jatuh terpuruk karena masa-masa sulit, satu persatu teman-temannya yang tadinya dekat sama dia, mulai meninggalkan dia balik badan. Sama kayak Daud, waktu dikejar-kejar Saul. Tuhan bukakan mata Daud, mana yang benar-benar teman, mana yang enggak. Ada yang tetap setia, mau melindungi Daud. Ada yang pura-pura enggak kenal. Ada yang nolak terang-terangan, sampai Daud harus pura-pura gila. Sampai Daud harus bersembunyi di kubu musuh di Filistin. Hari-hari kemarin ini dialami oleh orang-orang. Ternyata Kohim saya baru tahu mana yang teman, mana yang enggak. Ternyata selama ini mereka berteman karena status saya orang kaya, orang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terlalu cemen kalau kita bilang tanda orang disertai Tuhan kalau hidupnya kaya, diberkati Tuhan. Oh, itu terlalu kecil buat Tuhan. Halo. Hati-hati. Hati-hati. Karena salah satu bukti penyertaan Tuhan bukan cuma ketika kita diberkati secara finansial. Tapi ketika meskipun kita mengalami masa-masa yang tidak mudah, tapi nggak ada yang ninggalin kita. Itu bukti penyertaan Tuhan, yang setuju katakan amin. Di tengah-tengah kita masih bergumul, kita masih bisa bernafas dengan bebas, nggak perlu pakai ventilator. Itu anugerah dari Tuhan, bukti penyertaan Tuhan, yang setuju katakan amin. Di saat kita, oh ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di saat kita lagi bergumul, puji Tuhan 2 tahun saya belum pernah kena COVID. Tuhan selamatkan, Tuhan lindungi. Itu juga sebuah anugerah Tuhan, yang setuju katakan amin. Kalaupun misalnya pernah kena COVID pun, puji Tuhan saya sembuh. Tapi kalaupun ada yang kemudian kena COVID dan kemudian meninggal, puji Tuhan dia langsung masuk surga ketemu Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Masalah saya belum selesai, tapi nggak tahu kenapa ya, saya nggak sampai stres banget gitu. Tetap bisa belanja ke pasar meskipun belanja terbatas, tetap bisa melayani orang, tetap bisa menyapa orang, tetap bisa mengucap syukur, tetap bisa menyanyi. Selamanya Tuhan Yesus baik. Itu bukti penyertaan Tuhan, yang setuju katakan amin. Ya. Jadi damai sejahtera hanya dalam Kristus. Selama ada Tuhan Yesus di dalam dirimu, enggak ada satu yang bisa mencuri damai sejahteramu. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, damai sejahtera adalah buah daripada Roh Kudus. Di Lukas pasal 2 ayat 25 tadi dikatakan, Simeon juga seorang dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus ada atasnya. Damai sejahtera itu pemberian istimewa Kristus kepada para pengikutnya yang tetap dialami walaupun di tengah-tengah kesulitan, enggak tergantung keadaan. Yohanes 14, sebelum Yesus ditangkap, salah satu pesan terakhirnya Tuhan Yesus adalah, damai sejahtera kuberikan kepadamu, yang tidak bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Itu anugerah. Oleh karena apa? Karena kita percaya kepada Kristus, yang setuju katakan amin. Dunia enggak bisa ngasih damai sejahtera yang sejati. Karena cuma Tuhan yang bisa kasih, yang setuju katakan amin. Konsep dunia tentang damai sejahtera itu kalau enggak ada perang, enggak ada penyakit, semua makmur, ya, enggak ada yang miskin. Ya. Itu konsepnya dunia. Enggak ada kematian, semuanya aman, kriminalitas turun, ya. Tapi itu kan temporer semuanya. Betul? Semua sementara itu semuanya. Bukan shalom seperti itu yang Tuhan mau kita miliki di Natal ini. Semua ini gak bisa. Karena meskipun di luar tenang-tenang saja, batin ini bergolak terus. Amin. Amin. Semua usaha manusia untuk menggantikan karya penebusan di kayu salib. Dan kemudian mengatakan, yang penting kamu bertekun, berbuat baik, jangan melanggar aturan, jangan nyusahin orang, kamu juga bisa masuk surga. Itu semua adalah penyesatan. Percaya pada dirimu sendiri. Ada konsep self-love
Yang pelan-pelan, yang keliru, yang pelan-pelan mulai masuk ke gereja-gereja. Tapi self-love yang ini berbahaya sekali. Karena self-love tidak didasarkan pada iman kepada Kristus. Hati-hati sekali. Ya. Gak bisa. Semua itu gak bisa menggantikan pengajaran yang benar dari Yesus sendiri. Nah, setelah tadi kita memahami apa itu damai sejahtera dan shalom. Sekarang kita masuk bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri itu adalah satu keadaan di mana kita bisa menerima semua hal yang terjadi dalam diri kita, baik di kehidupan lalu, dalam bentuk fisik hingga luka psikologis. Saudara, setiap dari kita selalu gak ada di sini yang hidupnya bersih dari awal. Ada di sini? Yang gak pernah dikecewain orang, gak pernah dilukain orang, gak pernah merasa sakit hati, ada? Dari kecil sampai sekarang ada? Kalau ada yang di tempat ini, yang sama sekali dari bayi, dari kecil, gak pernah dilukai, gak pernah kecewa, gak pernah disakiti, gak pernah dikhianati orang, angkat tangannya, langsung saya dengan senang hati saya tukar mimbar. Saya juga mau belajar gimana caranya. Semua dari kita pernah. Nah, masalahnya kebanyakan orang itu memilih lari. Gak mau berhadapan. Gak mau embrace. Gak mau menerima. Gak mau mengakui. Berusaha untuk deny. Enggak. Dia enggak jahat. Sayanya yang bodoh. Sayanya yang ini. Enggak. Itu papa mama cuman pas gitu aja. Lagi kesambet. Enggak. Saya enggak ini. Umumnya mereka bekerja keras. Mereka berusaha mengkompensasi, menutupi luka dalam dirinya, dalam batinnya. Kegundahan dalam batinnya. Ditutupi dengan apa? Dengan pakaiannya. Mencoba mencari prestasi. Mencoba mengumpulkan credentials. Ya, kuliah terus sampai gelarnya berderet-deret. Sampai satu kartu nama penuh semuanya. Namanya cuma 2 kata. Tapi depan sampai belakangnya gelar semua. Ya, saking apanya? Saking ingin mengumpulkan. Nih aku mau kasih tahu, kasih lihat nih orang-orang yang remehin aku nih. Aku pinter. Aku mau buktikan sama papa mama yang dulu gak nganggep aku. Aku ini bisa melakukan sesuatu. Makanya suaminya, anaknya, waduh, diproses, diomelin, dicerewetin. Kamu harus berprestasi, harus berhasil, harus ranking. Tujuannya apa? Supaya si ibu yang menyimpan luka batin ini bisa pamer sama orang tuanya. Papi, mami dulu ngeremehin saya, nih lihat aku bisa bikin suamiku sama anakku berprestasi. Bilang kanan kiri, itu yang Pak Im ceritain bukan jemaat Jelambar Timur. Ada lagi yang nggak ngapa-ngapain, tapi dia berdiam diri dan dia simpan kemarahannya. Keluar dalam bentuk apa? Pemberontakan. Partai oposisi. Pokoknya kalau orang tuanya mutusin A, saya B. Kalau orang tuanya mutusin Z, saya Z+. Sengaja beda terus pokoknya. Dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Orang yang sulit berdamai dengan dirinya sendiri biasanya hidup dalam nostalgia. Ingat-ingat masa lalu. Kejayaan masa lalu. Orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri biasanya membentengi dirinya dengan sikap yang emosional dan oversensitif. Setiap hari bawa tulisan senggolbacok.com. Itu sebelah kanan, sebelah kirinya awas masih galak. Lagi dapat nih, hati-hati. Orang yang sulit berdamai dengan dirinya sendiri berusaha membuktikan dengan berbagai prestasi atau atribut. Ngumpulin piala, ngumpulin gelar, pamer. Waduh bisa di sini, bisa di sana dan segala macamnya. Nunjukin, oh hari ini bisa makan di fine dining. Lalu dipamerin. Gitu. Dapat hampers yang mewah, V-nya 2. Gitu. Dipamerin. Dengar baik-baik. Ada lagi juga orang yang sulit berdamai dengan diri sendiri. Dia justru bukannya cari prestasi atau prestise. Dia rendahin orang lain. Semua orang dicacatin sama dia. Dinyinyirin sama dia. Termasuk barisan nyinyirwan nyinyirwati.
Ada aja. Diundang gak datang tapi komennya negatif. Ya kan? Alasannya sibuk gak datang. Tapi nyinyir di medsos. Menikahannya melebihi royal wedding bla 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 bla. Ya opo iki? Setiap orang selalu dilihat hal yang negatif terus. Itu orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Orangnya gak aman, dia selalu pakai topeng hidupnya. Pura-pura jaim. Gak bisa otentik dalam hidupnya. Membangun tembok dalam hubungan orang lain. Gak berani relasinya yang deep, yang dalam. Cuma di permukaan aja. Cuma ngomong shalom, apa kabar, baik, sakit gak? Oh puji Tuhan sehat, oh puji Tuhan. Jaga kesehatannya, iya selesai. Tapi gak pernah sampai curhat, gak pernah sampai bangun hubungan yang dalam. Gak pernah. Lah bagaimana supaya kita bisa berdamai dengan diri sendiri? Pertanyaannya, yang pertama, simple. Pastikan Yesus sudah menjadi pusat dan sumber damai sejahtera kita. Ulangi kata-kata ini nomor 1. Yuk 1, 2, 3. Sudahkah kita benar-benar terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita? Kita dengan ucapan kita benar-benar undang Tuhan masuk dalam hidup kita. Kalau ikut belum pernah kau lakukan, jadikan Natal ini kau kasih kado buat Tuhan Yesus yang ulang tahun. Kadonya apa? Kau undang dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupmu. Supaya shalom itu masuk dalam dirimu. The real shalom bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Itu kenapa wanita pejinah yang menikah 5 kali dan kemudian lagi sekumpul sama kebo. Gelisah hidupnya. Begitu dia dikonseling sama Tuhan Yesus, dia langsung menemukan air kehidupan. Dia langsung pulang ke kampungnya. Dia tarik orang-orang untuk berjumpa dengan Sang Mesias. Hidupnya diubahkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Zakeus yang gelisah karena selalu dia tahu dia salah, dia selalu colongin hartanya orang-orang dengan pajak yang berlipat-lipat. Begitu ketemu Tuhan Yesus langsung dia bilang, Tuhan, kalau ada yang tak rugikan dengan pajakku, tak kembaliin 4 kali lipat. Seorang wanita pejinah yang diperhadapkan kepada Tuhan Yesus ketika dia mendengar, Yesus berkata, pergilah, aku juga tidak akan menghukum kamu lagi. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Hidupnya langsung berubah menjadi salah satu pengikut Kristus yang setia. Sudahkah Yesus jadi pusat dan sumber damai sejahtera dalam hidupmu? Kalau belum, lakukan itu. Dan setelah engkau panggil Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, langkah berikutnya engkau lapor ke Bu Gembala, lapor ke Pak Yohanes mungkin, atau Pak Jaya, atau pengerja, atau para leader di sini. Pak, saya mau dibaptis. Loh Pak, memang baptis itu harus, apakah dengan baptis itu menyelamatkan? Ya enggak. Keselamatan kita karena anugerah iman kita kepada Kristus. Tapi baptisan itu tanda yang tak terbantahkan. Kita serius mau tinggalin hidup yang lama. Dan kita mau masuk hidup yang baru di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. That's baptisio. Itulah baptis. Dan melekat sama Yesus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 4:15. Di luar aku engkau gak bisa berbuat apa-apa. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, alami transformasi yang konsisten. Dan terus menerus berkesinambungan. Karena Roma 12 ayat yang kedua berkata, jangan engkau serupa dengan dunia ini. Tapi perbaruilah akal budimu supaya engkau tahu apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Caranya gimana? Pastikan engkau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Loh, tandanya orang dipimpin Roh Kudus itu apa Pak? Apakah bisa berbahasa roh berjam-jam? Itu cuma salah satu dan menurut saya, mohon maaf istilah saya, itu cuma tanda seujung kuku hitam aja, terlalu kecil. Tanda orang yang dipimpin Roh Kudus adalah dia menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5, 22-23. Dari mana kita bisa tahu ini pohon semangka? Karena buahnya nggak pernah ada pohon durian keluarnya semangka. Nggak akan pernah ada buah semangka berdaun sirih. Itu cuma lagu. Yang ketawa, kita seumuran.
Dari mana kita bisa tahu pohon mangga? Karena pohonnya ngeluarin mangga. Dicoba buahnya mangga. Gitu. Dari mana tahu kita tahu orang dipimpin Roh Kudus? Ya buah rohnya, 9 itu. Apa? Kasih, sukacita, apa? Kayaknya perlu sekali-sekali panggil guru sama minggu khotbah di sini deh. Kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Pinter. Tundukkan pikiran dan kehendak kita di bawah Dia, di bawah Kristus. Bukan lagi me, tapi Him, Tuhan Yesus. Dan bertumbuh dalam kasih, masuk dalam komunitas, komsel. Bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Supaya kita nggak disesatkan oleh dunia ini. Yang ketiga, tahu dan sadari identitas kita di dalam Kristus. Setelah kita terima Tuhan Yesus, kita bukan lagi orang berdosa, kita bukan lagi orang yang cemar, kita bukan lagi orang yang kalahan, kita bukan lagi orang yang pecundang, tapi kita adalah anak-anak Allah dan anak-anak terang. Kita adalah umat pilihan imamat rajani, kita adalah anggota tubuh Kristus dan ahli waris kerajaan Allah. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Last but not the least, yang keempat, karena waktu saya sudah habis, sebelum di bawah ini kebuka panggungnya. Kan joknya gitu ya, kalau kelamaan khotbah bisa kebuka sendiri di bawahnya gitu ya. Putuskan untuk mengampuni. Katakan sama-sama, putuskan mengampuni. 1, 2, 3. Ini gak gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi engkau gak bisa berdamai dengan dirimu sendiri kalau engkau belum bisa melakukan ini. Serahkan segala luka masa lalu kepada Tuhan yang menolong kita untuk keluar dari kegelapan. Bukan waktu yang menyembuhkan luka. Kasih Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Setuju, katakan amin. Kita hanya bisa buang sampah ini. Tempatnya siapa? Tuhan punya tempat sampah, penampungan sampah. Untuk dosa, kepahitan, luka, kekecewaan kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita belajar untuk menemukan pelajaran berharga. Di balik luka, kepedihan, kekecewaan, kegagalan. Pasti ada hal baik. Karena firman Tuhan Roma 8:28. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Orang yang mengasihi Tuhan. Yang hidup terpanggil sesuai rencananya. Kok dia ninggalin aku? Padahal udah serius pacaran, mau nikah segala macam. Dia tinggalin aku. Kebawa sama wewe yang lain. Memang namanya WW. Tapi dia WW bawa kabur pacar saya. Lalu saya bilang, bersyukur. Untung Tuhan bukain tabiatnya yang asli sekarang. Mumpung kamu belum menikah. Coba nanti kalau udah menikah. Jadi bawa digondol perempuan lain. Tuhan selamatin kamu. Sakit memang Pak, sakit. Ya sudah. Berarti memang dia bukan bagianmu. Gimana kok Him, saya waduh pacaran udah full heart deh. Bayangin Pak Him, rumah saya di sini, rumah dia di Bekasi. Bekasi ujung. Jam 8 malam dia telepon saya. Malam-malam gini, kalau ada yang nganterin ronde enak deh, hujan-hujan gini deh. Rondenya spesifik lagi. Harus yang di daerah Kartini, misalnya Jalan Kartini misalnya. Ronde enak Jalan Kartini sana. Ya udah digojekin aja. Nggak enak kalau digojekin lah. Ya udah Pak Him. Saya hujan-hujan pakai jas hujan. Saya naik motor. Saya beliin rondenya. Saya antar ke Bekasi sana. Demi dia. Dia kabur dibawa pria lain. Saya bilang bersyukur. Tuhan kasih lihat kamu kualitas cewek yang kamu suka tuh kayak gitu tuh. Tuh lihat tuh. Cuman gak tahan lihat BMW aja tuh langsung silau matanya. Matre. That's not good for you. Berarti itu bukan dia tulang rusukmu. Itu tulang rusak mungkin. Jangan sedih. Ya sedih. Tapi jangan terpuruk di dalamnya. Belajar menemukan hal-hal yang baik. Dan putuskan melepaskan pengampunan. Anda tahu? Yang membuat Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Bukan cuman karena dia gak pernah protes sama Tuhan.
Anda baca baik-baik Ayub 42. Ujian terakhirnya Ayub adalah dia harus mengampuni teman-temannya. Yang selama berhari-hari nguyak-nguyain dia. Teman-temannya yang bukannya menghibur, teman baik loh nih, hoping you. Tapi bukannya memberi kekuatan, malah nguyak-nguyak Ayub. Udahlah Ayub, ngaku aja terus terang, kamu ini berdosa pasti. Gak mungkin kalau kamu gak berdosa, kamu jadi begini. Ngaku aja, Tuhan kita tuh adil, Tuhan kita tuh pengampun kok. Nah, tapi Tuhan kita tuh gak suka sama dosa, pasti gak mungkin kamu kalau gak berdosa, makanya Tuhan marah sama kamu. Justru malah Tuhan marah sama sahabat-sahabatnya Ayub dan Tuhan ngomong sama Ayub. Ayub, aku marah sama mereka. Tapi sebelum supaya aku gak marahin mereka. Ayub, kamu doain mereka enggak? Kalau kamu doain mereka, aku enggak akan marahin mereka. Tapi kalau kamu enggak mau doain mereka akan berhadapan sama aku. Karena mereka sudah mengatakan hal yang salah tentang aku. Mendoakan orang yang telah menguyak-nguyakan Ayub, itu adalah tanda pengampunan. Ketika kau bisa mendoakan orang yang sudah mengkhianati engkau, yang sudah memfitnah engkau, yang sudah berlaku kasar kepadamu. Engkau mendoakan blessing. Engkau lepaskan pengampunan. Itu gak gampang. Tapi Ayub lakukan itu. Dan dia lulus ujian kedua. Ujian pertama dari iblis yang ambil semua. Tapi ujian kedua datang dari Tuhan. Kamu ampunin gak temanmu? Begitu Ayub ampunin temannya. Dia doakan teman-temannya. Firman Tuhan mencatat. Keadaannya langsung Tuhan pulihkan 2 kali lipat sebelum dia mulai penderitaan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau tidak bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Kalau engkau belum menerima shalom itu dalam dirimu. Dan untuk bisa menerima shalom dalam dirimu, gak ada jalan lain. Engkau harus jadikan Yesus sang sumber shalom itu sebagai pusat dan dasar dalam hidupmu. Engkau harus selalu nempel sama dia. Engkau harus selalu, Bapak Ibu Saudara, mengalami perubahan terus di dalam anugerahnya. Dan engkau sadar akan identitas dirimu di dalam Kristus. Dan engkau melepaskan pengampunan. Baru engkau bisa dengan shalom itu. Engkau bisa mengampuni dirimu sendiri. Engkau bisa berdamai dengan dirimu. Engkau bisa berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan pandangmu ke depan. Mari kita sambut Natal 2022. Dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Tundukkan kepala saya berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini Tuhan hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Tuhan suruh hamba-Mu sampaikan. Satu firman Tuhan yang tidak mudah. Tapi aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus menolong setiap jemaat-Mu Tuhan. Untuk mencerna, untuk mengunyah. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus setiap benih firman yang tabur ini. Boleh menjadi bahan untuk refleksi diri. Setiap jemaat-jemaat-Mu. Untuk mereka boleh mengkalibrasi. Mereka boleh mengevaluasi ulang. Sudahkah hidup mereka berpadanan dengan Injil Kristus? Sudahkah hidup mereka menjalankan sesuai apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-firman-Mu? Sudahkah mereka menjadikan Kristus sebagai sang sumber damai sejahtera itu sebagai pusat dan dasar hidup mereka? Tuhan, kalau ada di antara jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, yang sampai hari ini belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, dan tutup mata, Anda enggak usah lihat kanan kiri. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum pernah, sepanjang hidupmu engkau sadar hari ini, belum pernah sekalipun engkau undang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu, masuk dalam hatimu. Engkau enggak usah angkat tangan, cukup engkau taruh tanganmu di atas dadamu pada pagi hari ini. Izinkan saya berdoa buat Anda. Bapak Surgawi, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang saat ini sedang menempel di dada dari anak-anak-Mu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang sedang menampilkan tanganmu di atas dadamu, engkau boleh ikuti doa saya dalam hati. Tuhan Yesus, pagi hari ini, aku bersyukur karena Tuhan bukakan kepadaku arti dari damai sejahtera yang sesungguhnya. Pagi hari ini, aku putuskan untuk mengalami damai sejahtera yang sejati itu. Dan aku ambil langkah pertama.
Aku undang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatiku. Penuhi hatiku, tinggal dalam hatiku. Tolong aku untuk menjalani hidup yang baru di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih-Mu. Karena aku mau meninggalkan hidup yang lama untuk berjalani hidup yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Bapak, aku juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan mungkin sudah mulai menjauh dari Engkau. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mereka boleh mendekat kembali kepada Engkau Tuhan. Mereka boleh menjaga kekudusan, karena tanpa kekudusan mereka enggak mungkin mengalami shalom. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hidup mereka hanya mengandalkan Engkau saja, bukan yang lain. Dan aku berdoa mereka boleh menundukkan hati dan pikiran mereka dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga buah-buah roh itu termasuk damai sejahtera terwujud dalam hidup mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jadikan Natal tahun ini menjadi Natal untuk perubahan demi perbaikan. Supaya setiap jemaat-Mu bisa berdamai dengan Tuhan, diperdamaikan dengan Tuhan oleh karya penebusan Kristus. Dan berdamai dengan dirinya sendiri dan kemudian berdamai dengan sesamanya. Jadikan Natal 2022 bagi jemaat GBI Jelambar Timur sebagai Natal untuk berubah menjadi lebih baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan setiap dari kami. Engkau memberkati Pak Jaya, Bu Popi, para pemimpin di tempat ini, para pengerja, bahkan setiap jemaat yang ada. Berkati mereka, jadikan mereka Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan Engkau akan membedakan kehidupan mereka sehingga gereja ini akan Tuhan pakai sebagai gereja yang akan menuai jiwa-jiwa yang sedang mencari Tuhan. Mereka akan menemukan kebenaran, mereka akan berjumpa dengan Sang Shalom di tempat ini. Dan mereka bisa berjalan bersama-sama, bertumbuh dalam kasih Kristus. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada-Mu saja yang nak terimanya. Di dalam nama Yesus kita ucap syukur, yang diberkati sama-sama katakan, amin. Shalom, berikut ini adalah weekly news dari GBI Jelambar Timur. Hari ini pada pukul 10 pagi, ibadah ABI ditiadakan dan diharapkan anak-anak bisa bergabung di dalam ibadah Natal Sekolah Minggu yang diadakan sore ini pukul 4 dan diadakan di Gedung 52 lantai 3. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, silahkan ajak mereka untuk ambil bagian di dalam sukacita Natal dalam ibadah Natal Sekolah Minggu sore ini. Dan di hari Rabu, kembali para wanita diundang untuk ikut dalam ibadah WBI pada pukul 5 sore yang diadakan di Gedung 35 dan kali ini dengan tema Ibu Sang Mesias. Di hari Kamis, ibadah doa masih diadakan pada pukul 4.30 sore di Gedung 35. Dan di hari Minggu, pada tanggal 25 Desember, ibadah sekolah minggu tetap diadakan pada pukul 8 pagi di Gedung 52, lantai 2. Dan jangan sampai ketinggalan, untuk 25 Desember kita akan merayakan ibadah Natal bersama-sama di sesi 1 pukul 3 sore dan di sesi 2 pukul 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan registrasi, silakan hadir sesuai dengan jam registrasi yang telah dipilih. Ajak keluarga handai taulan untuk ikut ambil bagian di dalam sukacita Natal bersama GBI Jelambar Timur. Dan kabar sukacita, pada tanggal 25 Desember pukul 9 pagi akan diadakan sakramen baptisan air bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengambil komitmen untuk hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut ambil bagian, silakan hadir di dalam sakramen baptisan air yang diadakan di Gedung 35 pukul 9 pagi. Dan tidak lupa untuk program Baca Alkitab masih tetap berlangsung dan bisa diakses melalui akun YouTube GBI Jelambar Timur. Demikian weekly news untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ada berapa banyak saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Haleluya, boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita.
Biarlah ketika damai sejahtera itu ada dalam kita, kita boleh menjadi pembawa damai itu kemanapun kita pergi dan kemanapun kita berada. Kami segenap jemaat GB Jelambar Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Himawan dan juga Ibu yang berkenan hadir dan melayani pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Saya tadi melihat ada beberapa wajah baru. Iya, di area dekat-dekat jemaat baru boleh kasih salam, kasih shalom ya. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di dalam keluarga besar GB Jelambar Timur dan mengundang kembali di dalam ibadah berikutnya, dan ibadah minggu depan adalah ibadah Natal. Ya, dan saya kembali menyampaikan bahwa hari ini merupakan pendaftaran terakhir bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mendaftarkan untuk ikut di dalam ibadah Natal. Untuk sesi 1 sudah full ya. Jadi yang masih tersedia adalah sesi 2 yaitu pukul 6 sore dan hari ini cuma ada tinggal 70 slot. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan baik manual di lantai bawah di tim registrasi ataupun melalui link ya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan, sekali lagi diingatkan harap hadir sesuai dengan jam registrasi yang sudah dipilih. Dan khususnya bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah Natal di sesi 2, harap hadir 20 menit sebelumnya, yaitu sekitar pukul 17.40. Kenapa? Supaya tidak terjadi penumpukan dan Bapak Ibu tidak menunggu terlalu lama. Ya, karena kita harus clear up untuk jemaat yang mengikuti ibadah di sesi 1. Dan berikutnya adalah untuk persembahan Natal bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengembalikan setiap amplop Natal yang sudah dibagikan. Bapak Ibu bisa memasukkan di dalam kotak persembahan yang ada di foyer lantai 3. Ataupun juga bisa melakukan melalui transfer ke rekening gereja. Dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Persembahan yang pertama adalah kita akan berikan untuk operasional gereja, dan persembahan yang kedua kita akan terus gunakan untuk memperlengkapi kelengkapan gedung gereja ini. Dan saya berharap kita semua terus antusias, bersukacita untuk menyambut ibadah Natal, dan biarlah sukacita ini terus kita bagikan kepada orang-orang yang kita ajak untuk mereka juga hadir, boleh mengalami sukacita di dalam keselamatan dan karya kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita berdoa. Kami mengucap syukur buat besar kasih-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna, kekuatan-Mu selalu Engkau berikan bagi kami. Oleh sebab itu hari ini, jikalau kami boleh berkesempatan untuk kami dapat memberikan persembahan kami, ini pun berasal dari Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Sebab Tuhan sudah beri banyak di dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami dan biarlah Engkau disenangkan, Engkau disukakan lewat persembahan yang kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Memilihku, lupakanku
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku Tuhan, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi. Katakan kuasa-Mu, Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. ini kami berserah pada rancangan-Mu bagi kami. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, ini aku percaya Tuhan. Ini aku percaya Tiada yang mustahil. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Terpujilah nama Allah Bapa. Kami akan tetap setia sampai akhir kehidupan kami Tuhan. Selagi Engkau masih mengizinkan kami berada di atas muka bumi ini, kami akan tetap setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Allah, dengarkan doa hamba-Mu yang telah berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Allah Engkau menolong, Engkau kabulkan saya dengan apa isi hati seorang hamba Allah yang telah menaikkan doa bagi jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan pada saat pagi hari ini. Hamba berdoa untuk ibadah tanggal 25 Desember. Hamba menyerahkan acara ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus Engkau tolong. Kami yakin sekali Allah tidak tinggalkan. Tiap-tiap pribadi yang telah mendaftarkan diri untuk mengambil bagian. Allah tolonglah mereka dan jauhkanlah segala gangguan, segala apapun yang tidak berkenan. Peliharakanlah mereka di dalam kasih-Mu. Sehingga mereka dapat melangkah untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan Allah. Allah yang dahsyat dan telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Demikian juga dengan ibadah sore hari jam 6. Mbak percaya Allah memelihara seluruh jemaat-Mu yang telah mendaftarkan diri untuk mengambil bagian.
Kuasa Allah menyertai ibadah-ibadah yang diadakan. Urapan Allah terjadi Tuhan bagi setiap hamba-hamba yang melayani. Urapan Allah terjadi bagi setiap pribadi-pribadi yang mengambil bagian. Benar-benar kami boleh merasakan damai sejahtera Allah itu ada dalam ibadah yang kami adakan tanggal 25 Desember ini Bapa. Terima kasih, kami naikkan syukur kepadamu. Kami berdoa juga bagi jiwa-jiwa yang telah menyerahkan diri untuk mengambil baptisan air pada tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Bila urapan Allah pun ada di sana, malaikat Tuhan bersuka cita. Sekian banyak jiwa dapat diselamatkan. Nerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat. Menyerahkan seluruh hidup mereka kepadamu Tuhan. Terima kasih Allah, kami naikkan syukur kepadamu. Kami berdoa bagi Natal sekolah minggu. Pada jam 4 sore hari ini Tuhan Engkau tolong Tuhan. Biarlah ada pengurapan Allah juga bagi anak-anak kami yang kecil. Yang mengambil bagian dalam Natal pada sore hari. Terima kasih semua pelayan-pelayan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa Tuhan dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Allah. Biarlah lawatan Allah senantiasa ada di seluruh kehidupan jemaat-Mu. Pada siang dan malam dimanapun mereka berada. Mereka berjalan dengan tiada awan dan tiada api. Menandakan penyertaan Allah yang tak pernah berkesudahan. Senantiasa ada menyertai jemaat-Mu di tempat ini Allah. Menaikkan syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi Bapak Imawa yang telah melayanikan kami. Pagi ini dengan firman yang dahsyat dan luar biasa. Allah memakai beliau dimanapun beliau berada. Kiranya berkat anugerah Allah. Firman Tuhan yang dahsyat Allah berikan. Sehingga Bapak Himawan bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih banyak jiwa dibenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Inilah seluruh doa yang dapat kami panjatkan di hadapan hadirat Tuhan. Tidak dengan nama lain dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa. Persekutuan daripada Allah Anak. Dan kuat kuasa Roh Kudus. Menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini. Sampai Maranatha Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bapak Ibu boleh persilakan duduk kembali menunggu arahan dari Asyir. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.